Hamparan hijau terlihat menyejukkan setiap mata yang memandang. Barisan bukit nampak menjulang di atas garis-garis lahan pesawahan subur di bawahnya. Namun, di balik keindahan alam lereng Gunung Sumbing ini, tersimpan misteri peradaban dari masa Hindu-Buddha ribuan tahun yang lalu. Candi Selogrio berada di atas sebuah cekungan yang dikelilingi oleh 3 bukit dalam formasi Gunung Api Sumbing. Candi ini menjadi misterius karena menyendiri di atas bukit di area perhutani Kecamatan Windusari, Magelang. Desa terdekat dari Candi Selogrio berjarak setengah jam perjalanan dengan medan yang curam. Mengapa nenek moyang kita mendirikan bangunan suci yang lokasinya sangat tersembunyi di atas bukit? Candi Selogrio saat ini merupakan bangunan tunggal dengan latar belakang agama Hindu. Meskipun demikian, candi ini dahulu diperkirakan mempunyai bangunan candi perwara yang kemudian sudah lenyap terbawa longsor. Seperti yang terjadi pada candi utamanya yang roboh. Karena bukit tempat Candi Selogrio ini berdiri terkena bencana longsor pada tahun 1998 yang lalu. Adanya batu-batu candi yang dikumpulkan di halaman Candi Selogrio ini memberi gambaran setidaknya ada bangunan lain yang pernah berdiri di tempat ini, yaitu bangunan Candi Perwara. Candi Selogrio memiliki gaya bangunan dari masa klasik tua, dengan ciri yang minim hiasan dan bentuk kaki candinya yang pendek. Namun kaki Candi Selogrio terkesan unik dan kurang proporsional ukurannya, sehingga terkesan seperti terpendam sebagian kaki candinya. Di samping itu, pada pintu masuk bilik utama Candi Selogrio tidak terdapat tangga masuk, seperti umumnya candi-candi dari masa Mataram kuno. Memang terasa janggal apabila melihat bentuk Candi Selogrio ini kurang sesuai pakem ciri bangunan candi pada masa tersebut. Namun sebenarnya, inilah maksud inti dari para pendiri Candi Selogrio di tempat ini. Kaki candi merupakan burloka, tempat semua makhluk yang dipenuhi hawa nafsu, sehingga para pendiri Candi Selogrio ini menjadikan bukit tempat ini sebagai kaki candinya. Inilah paku tanah Jawa yang ditancapkan nenek moyang kita dari masa Mataram kuno sebagai penyeimbang Jawa Dwipa. Inilah alasan mengapa nenek moyang kita mendirikan Candi Selogrio di tempat yang tersembunyi. Di tempat inilah, pada masa Mataram kuno dahulu, menjadi inti dari segala energi yang ada di tanah Jawa ini. Pusar bumi inilah yang dipercaya masyarakat luas sebagai pusat energi, karena berada di titik paling tengah Pulau Jawa. Di titik paling tengah inilah ditancapkan paku sebagai simbol penyeimbang Pulau Jawa berupa bangunan Candi Selogrio. Tentulah titik penting ini harus tersembunyi agar aman, terlindungi, dan tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demikianlah tujuan Candi Selogrio didirikan dengan segala bentuk perbedaan dan keunikan pada masa Mataram kuno. Ketika peradaban berganti dengan masuknya pengaruh baru di tanah Jawa, sebagian masyarakat meyakini pusar bumi berada di Gunung Tidar, Magelang, sebuah bukit kecil yang dengan mudah orang akan dapat menemukannya. Apalagi Gunung Tidar terletak di tepi Jalan Raya Magelang. Semudah itukah lokasi terpenting sumber energi di Pulau Jawa ditemukan? Candi Selogrio memang tidak semegah kompleks Candi Prambanan, Candi Sewu, maupun Candi Borobudur. Candi ini bahkan memiliki ukuran yang lebih kecil,
dibandingkan dengan 224 candi perwara pada kompleks Candi Prambanan. Namun ukuran yang kecil tidak serta-merta menjadikan fungsi sebuah candi kurang memiliki keistimewaan. Seperti halnya Candi Gebang maupun Candi Kimpulan yang meskipun berukuran sangat kecil namun memiliki fungsi yang menakjubkan. Keistimewaan sebuah bangunan candi bisa dilihat dari bangunan kemuncak tertingginya. Biasanya memiliki bentuk-bentuk yang kurang lazim. Kemuncak utama dengan bentuk amalaka atau keben pada Candi Selogrio ini menjadi ciri khas yang membedakan Candi Selogrio dengan candi-candi Hindu lainnya. Selain itu terdapat sebuah batu beripi yang berbentuk bulat dengan 9 lubang yang isinya sudah kosong, yang dahulu diletakkan pada titik tengah bagian atap candinya. Mungkin karena letaknya yang terpencil, sehingga benda-benda berharga pada candi ini banyak yang hilang. Bahkan bilik utama sebagai tempat pemujaannya saat ini juga sudah kosong. Candi kecil di atas bukit ini memang istimewa. Tidak saja karena letaknya memang sengaja disembunyikan, namun juga karena adanya mata air suci di bawah kaki candinya. Sebuah mata air yang sangat jernih yang letaknya di atas ketinggian, yang menghadirkan beberapa mitos yang dipercaya masyarakat sekitarnya. Demikianlah perjalanan singkat menuju titik paling tengah di Pulau Jawa ini, sebuah tempat tersembunyi, di mana sumber dari segala sumber energi tertinggi di Pulau Jawa tersimpan di sini. Salam budaya.